Oke, selamat malam Bapak Jasman yang terhormat. Perkenalkan di sini kami dari kelompok yang bertemakan plat nomor. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Mungkin sebelum masuk ke dalam penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Yuda Kristianis dengan NPL 15/2023-087 dengan rekan saya. Nama saya Muhammad Ajit Taufik dengan KTP 1520231103. Karena masih berefendi dengan nomor 2023 Muhammad Dafa Fiza Aulia dengan NP 15/2023-078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Faisal, NRP 15/2023-113. Oke, mungkin langsung saja masuk ke penjelasannya. Batu karas, Bagian metode batu saya di karas. sini menggunakan XGBoost Regression. Jarang Biasanya belajar dari bareng, gila. Penutup, hasilnya naik itu kuliah dari penutup. singkatan dari Extreme Gradient Boosting. Jadi XGBoost ini salah satu metode algoritma machine learning yang dimana basisnya tuh decision tree. Jadi XGBoost itu dirancang untuk menghasilkan prediksi Muteran aing mah geus nilai 3 poro kontinu opat deui dengan bangsa. kecepatan akurasinya sangat tinggi. Oh, ada 3 nya. Oh, Nah, gacang pisan geus 3 poro opat, Cuk. di sini Aing itu masih merintis. karena kita menggunakan tema yang sama dalam satu kelompok, di sini saya menggunakan Masih merintis. plat nomor dengan fitur yang ada itu berdasarkan sudut pandangnya. Sumpah yang napisan liquid, Cuk. Nah, jadi masuk aja langsung ke proses pembuatan modelnya. Nah, jadi di sini Hot sensation. sebelum masuk ke ininya, kita ada ekstraksi fitur dulu. Contohnya misalkan ada 6 sampel pertamanya. Oh, by the way di Crazy, sini saya but menggunakan it's true. jumlah dataset M sekunder yang dimana kuantitasnya top. 1383 dan datasetnya semua itu full citra. Agar hasil dari modelnya jauh lebih baik dengan akurasi yang lebih tinggi, saya mengubah dari si citra ini menjadi Boleh beli nasi goreng? data tabulan. Boleh. Nah, jadi ada ekstraksi fitur Enak. dulu. Setelah ekstraksi fitur, bisa dilihat tidak apa sih Apa grafik ya? distribusi ukuran file Tadi tersebut. Unai yang Lalu di sini tiket. ada bagian kedua Boleh preprocessing nasi. untuk mengubah citra menjadi data tabulan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk perubahan grayscale-nya, setelah place-nya, setelah diglaskan blur. Nah, jadi di sini setelah Paradang ekstraksi cuy. fitur pengubahan citra tadi, dihasilkan beberapa Apa yang udah tamat? fitur. Yang pertama, angle, terus skew, terus Lensa. distance, lalu blur Kalau levelnya. lagi. Nah, ini contohnya. Mata. Oh, yang kemarin ya. Tamat gak sih? Oke, di sini kita langsung mulai PP tapi. pembuatan dataset. Tadi kurang, cuy. Oke, di sini dataset siap di 1387. Baris It's ini crazy, kolom but dengan it's sebarannya kayak true. gini. It's not what I want. Nah, lalu di sini kita nge-split datanya untuk melatih modelnya. Nah, yang di train tuh, jadi pembagiannya itu 80-20. Jadi yang di train itu 80%, yang di ujinya itu 20%. Nah, lalu masuk ke training model GBoost Regression. Senggol. Nah, Barang cantik di sini ini dengan kelas. kuantitas 80 sampai Barang 90 cantik. ini udah mendapatkan akurasi yang sangat tinggi. Nah, di sini pun MAE test, RMS test, sama R2 score-nya juga Senyum tipis lumayan dan rendah ya. menawan. Oke, mungkin langsung ke mulai analisis ceritanya. Sos gua Nah, gas di sini ngacu kita itu men lah. masukin contoh plat nomor. Oke, buka. Mantap ya. Mulai analisis. Oh,
Ya mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan ketika Ikannya lagi masukkan makan. outputnya. Nah jadi di sini bisa dilihat ini nilai prediksi akurasinya ini akan lebih ke nilai considennya sebenarnya gitu. Nah jadi di sini bakal ditampilin jadi skew-nya, sudut skew endosnya berapa, lalu kemiringan skew-nya itu berapa derajat, lalu jarak listanya bisa kelihatan nih berapa senti pengambilan gambar dari plat nomornya, lalu blurnya berapa. Nah di sini bakal ngasilin rekomendasi di mana pastikan plat saja atau sebelum foto, lalu dekatkan kamera agar plat memenuhi lalu lebih banyak area citra, lalu gunakan pencahayaan yang lebih bagus dan hindari menggunakan kamera agar si blurnya juga berkurang. Nah, jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil metode saya. Mungkin lanjut dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik dan NRP 1520231103. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas besar kami yang berkelompok dari mata kuliah mesin learning. Saya akan menjelaskan untuk model yang saya buat dengan metode decision tree. Di sini untuk fokus utama kami yaitu klasifikasi plat nomor untuk saya sendiri berdasarkan jenis tipe kendaraan. Nah, langsung saja sebelumnya di sini saya akan memberitahu dulu karena kan di sini kami konteksnya citra. Jadi saya pertama-tama membuat juga atau model atau dataset dari image plat nomor dari dua jenis kendaraan yaitu motor dan mobil. Setelah itu saya menggunakan ekstraksi fitur untuk membuat label yang dimana label itu hanya dua jenis, mobil dan motor. Lalu saya mengubahnya ke data tabular. Nah, langsung di sini ada salah satu untuk salah satu sendiri di sini untuk pengimportan library. Saya menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn dan Warnings. Nah, di sini untuk hanya pengimportan library saja. Nah, untuk sel 2-nya di sini ada load dataset. Ini mana dataset tadi yang telah saya diubah menjadi jenis data tabular yang berada di file feature extraction v2csp. Di sini saya akan memanggil directory file path-nya. Ini untuk membaca setiap apa saja sih isi dalam file CSV itu. Nah, ini untuk informasi datasetnya yaitu menjumlahkan data yaitu ada 601 baris, lalu ada jumlah kolomnya 12 kolom dan kolom itu terdiri dari file name, label, plat area, aspect ratio, poros X, poros Y, spire post Y, box wide, box height, dan image wide. Nah, untuk kolom ini tuh yang tadi saya hasilkan dari ekstraksi fiturnya, karena ekstraksi fitur ini tuh berindikasi parameter yang terdapat dari kolom ini. Nah, untuk ini saya cantumkan untuk melampirkan 5 data pertama saja karena mungkin nanti terlalu banyak ketika saya menampilkan 600 data. Nah, ini untuk file name-nya yang sudah beri jenis label mobil untuk plat area sendiri dan plat aspect ratio, post X dan postnya terdapat indikasi untuk parameternya. Itu untuk plat area 0,4 dan aspect ratio-nya bisa dilihat di sini sehingga post X posisinya juga bisa dilihat. Ini untuk yang berkaitannya juga dengan kolom-kolom tadi. Nah, untuk distribusi labelnya di sini untuk motor terdapat 326 data dan mobil 275 data. Ini untuk perbandingannya 54/45%. Lalu yang ketiga itu pre-processing. Nah, untuk pre-processing sendiri di sini tuh lanjutannya ya. Jadi pre-processing dari di sini tuh menyesuaikan fitur numerik yang digunakan untuk melatih model plat area, aspect ratio, post X dan kolom-kolom sebagainya. Jadi ini mengonversi
kolom target kategori label yang labelnya itu motor dan mobil jadi untuk bentuk angka biner menggunakan metode encoding yang dimana untuk metode encoding ini menjadi numerik 0 dan juga 1 sehingga untuk processingnya dan untuk label encodingnya sendiri akan menampilkan bahwa menuju mobil itu dengan numerik 0 dan motor itu numerik 1. Lalu di sini juga menampilkan ringkasan statik, deskriptif atau seperti nilai rata-rata, standar deviasi, min max dan kuartil. Nah, untuk outputnya seperti ini ya. Jadi ini tuh menginformasikan fitur yang dipilih dan memetakan label target. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi untuk mobil itu 0 dan motor itu 1. Dan juga di sini tuh menunjukkan tabel statistik deskriptif dan fitur terpilih contohnya rata-rata, aspek rasio pada objek seperti ini. Lanjut di sini untuk sel 4 itu train test split. Nah, untuk sel 4 sendiri di sini tuh fungsi programnya sebagai membagi dataset menjadi data latih itu training sebesar 80 untuk melatih model. Dan ada juga data uji. Untuk data uji di sini tuh sebesar 20% dan untuk mengevaluasi kinerja akhir. Nah, di sini saya menggunakan parameter Steffi ya. Steffi sama dengan Y. Jadi untuk parameter ini tuh mencegah proporsi perbandingan jumlah di antara mobil dan motor pada data latih dan uji sama persis dengan dataset asli. Nah, untuk outputnya sendiri di sini tuh bisa dilihat untuk train splitnya 80/20. Total data itu ada 601, data trainnya 80% itu 480 dan 20% itu data tesnya 121. Lanjut di sini untuk sel 5 itu hyperparameter tuning. Nah, ini masih ada korelasinya ya. Jadi itu mencari kombinasi parameter terbaik. Karena saya menggunakan parameter decision tree secara otomatis menggunakan metode grid search dengan start field-nya 5 volt. Di sini untuk start field saya itu 5 volt. Untuk parameter yang diuji juga meliputi kriteria pembagian cabang yaitu entropi versus gain. Yaitu bisa di setiap decision tree pasti ada yaitu gain. Nah, jadi kedalaman maksimal pohon, batas pembagian node minimal, dan pembatasan jumlah fitur maksimum. Seperti itu. Nah, ini untuk output cellnya sendiri di sini tuh memperlihatkan ya parameter terbaik yaitu seperti Citroen, entropi, max depth 7, max fitur tidak ada, min sample left untuk min sample speed 5. Oke, lanjut di sini untuk sel 6 itu, nah di sini yang proses krusialnya training model dengan parameter terbaik. Nah, di sini ada base modelnya nanti ya. Kalau misalnya ada kita training dengan hasil terbaik maka akan memunculkan base model. Nah, ini tuh melatih decision tree menggunakan parameter terbaik yang diperoleh dari grid CV tadi, menggunakan metode grid CV pada seluruh data latih. Nah, setelah itu nanti itu bakal menghitung akurasi data latih dan uji skor cross validasi rata-rata menggunakan selisih gap. Nah, akurasi memastikan model tidak mengalami overfitting atau minim fitting, menghafal data latih namun buruk. Nah, di sini untuk kondisinya juga ada ya, deteksi overfitting. Jika gapnya itu 0,1 maka bakal terindikasi overfitting, atau else-nya indikasi underfitting. Lalu kalau tidak ada sama sekali maka model akan menggagalkan untuk hasil trainingnya. Ini untuk hasil training model dengan akurasi training itu kisaran 98. Oke, lanjut di sini untuk sel 7 ya. Nah, untuk sel 7 di sini sendiri itu untuk classification report dengan visual. Jadi di sini saya akan lebih mempermudah untuk memperlihatkan visual reportingnya.
Jadi fungsinya itu menghasilkan laporan nanti tuh klasifikasi yang berisi nilai precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas mobil dan motor. Dan juga dapat memvisualkan laporan performa dalam bentuk diagram batang dan heat map. Nah, di sini untuk programnya, di sini saya akan membuat label situ 0 dan 1. Lalu ada metrik data frame juga, dan itu akan membuat precision, recall, dan F1 score. Nah, di sini untuk visualnya saya membuat diagram batang atau nilai heat mapnya. Nah, seperti ini. Ini untuk hanya program visual saja ya. Oke, untuk outputnya sendiri di sini classification reportnya tuh seperti precision, recall, F1 score, support, itu mobil atau motor. Lalu ada juga akurasi, makro, dan weights-nya. Di sini untuk metric perform per kelas itu precision, recall, dan F1. Di precision sama dengan biru, recall hijau, F1 score itu dengan nilai oranye. Nah, di sini juga untuk heat map-nya ya, dengan kondisi F1 score itu 0,947, recall 0,982, dan precision 0,915. Lalu juga ada juga perbandingan akurasi trend versus test. Nah, untuk trend sendiri di sini 98,96%, lalu ada testing 95,04%. Seperti ini. Nah, ini untuk ringkasan metriknya. Lalu di sini lanjut ke sel 8 yaitu confusion matrix. Untuk sel 8 sendiri di sini tuh bakalan menghitung dan memvisualkan matriks untuk menampilkan jumlah klasifikasi yang benar atau dan yang salah secara absolut, lalu menyimpannya sebagai conversion matrix PNG dan berbentuk gambar. Nah, ini untuk TP, TN, FP, dan IN itu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Lanjut di sini untuk sel 9. Nah, untuk sel 9 di sini itu fitur importance, yaitu yang dimana fungsi program ini mengekstrak dan memplot kontribusi atau pengaruh relatif dari masing-masing fitur untuk pengembalian keputusan model decision tree. Kemudian nanti bakal menyimpan keputusan model itu sendiri. Sebenarnya ini opsional ya, fitur important decision tree. Untuk outputnya seperti ini. Dari aspek rasio 0,5187 dan entry positionnya 0,2275 dan sebagainya. Nah, di sini ya saya bilang di sini yang cukup menggambarkan untuk decision tree itu sendiri, yaitu pohon keputusan. Di sini saya membuat untuk visual decision tree dari pohon keputusan yang dengan topik yang saya gunakan. Nah, di sini ada beberapa program yang saya menggunakan dari base model dengan variabel feature name, class name, field, rounded, font size, dan X. Nah, seperti itu. Oke, untuk outputnya sendiri yaitu struktur decision tree. Di sini untuk empire positionnya sebagai root dari pohon keputusan itu sendiri, dimana ini tuh adalah variabel teratas ya, atau variabel dengan model dengan poin tertinggi yang dapat menyabang hingga nantinya bakal memutuskan untuk variabel mobil atau motor. Dan ini untuk variabel-variabel yang turunannya sendiri itu diambil dari variabel kolom yang file CSV saya berikan waktu awal, seperti itu. Nah, untuk hasil keputusan sendiri yang sudah pastinya tuh mobil dan motor ya di sini, karena menggunakan kelasnya juga hanya 2. Ini untuk hanya sebagai visual
teknisnya saja. Nah, ini untuk score cross validation. Untuk score validation di sini sendiri itu membuat grafik batang. Di sini saya membuat grafik batang untuk menunjukkan akurasi model setiap volt dari metode 5 volt cross validation untuk membuktikan konsisten model, lalu menyimpannya. Nah, untuk output saya sendiri di sini akurasi volt 1:99, volt 2 92,5, volt 3 itu 94,2, 93,3 itu volt 4, lalu volt 5 yaitu 94,2. Nah, lalu untuk sel 12 itu save model ya, dimana untuk save model sendiri di sini tuh sebenarnya ya untuk membuat model terbaik itu tidak hilang. Ini saya akan save-nya saja seperti itu. Mungkin mungkin satu lagi ya, di sini untuk aplikasi yang telah saya buat menggunakan model atau metode yang saya gunakan, bisa diperhatikan, bisa dilihat di sini. Di sini untuk visual classification system menggunakan metode decision tree, klasifikasi kendaraan antara mobil dan motor. Nah, ini untuk dataset seperti dalam video penjelasan saya sebelumnya dengan total row sama dan total column 12, emisi valid 0. Nah, ini untuk penjelasan detailnya sama ya seperti kalau yang saya telah berikan. Kali ini saya menginput dengan aplikasi saja. Nah, ini untuk processing. Processingnya dilakukan secara manual, auto ya, otomatis, karena setiap program yang saya sebelumnya jalankan ini akan terintegrasi masuk ke dalam processing seperti itu. Nah, ini untuk model trainingnya juga, lihat hyperparameternya sama ya, base parameter dan base score-nya 94,58%. Nah, untuk evaluasi juga sama. Di sini terinput dari hasil model training yang sebelumnya. Nah, untuk recall, advanced call, support, dan conclusion matrix-nya juga. Oke. Nah, seperti ini. Lalu prediksi. Ini manual input, ini batch CSV. Oke. Nah, mungkin ketika di sini flat areanya kita tambahkan untuk ini kita kurangkan, kita kurangkan, itu posisinya kurangkan sesuai mungkin gambar yang telah kita ketahui. Misal kita mempunyai sebuah gambar, foto, atau ya apapun itu, dengan kita ingin mengidentifikasi apakah plat jenis kendaraan itu motor ataupun jenis kendaraannya mobil. Nah, kita bisa melakukan inputan plat area di sini dengan spek rasio, position X, position Y, dan empire X dan empire Y. Nah, untuk prediksinya mobil. Itu sama saja untuk motor juga. Ini kalau untuk motor ini kita makan aja. No. Oke, saya lupa. Mungkin sekian. Ya, sekian penjelasan atau video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menjelaskan dari yang pertama ada PPPY, plat PY, tren model dan tipe. Sini ada PPPY. Baris pertama untuk import semua library, dan saya menggunakan Streamlit untuk membuat dashboard interaktif tanpa perlu HTML dan CSS manual. Dan ini ada CV2, OpenCV untuk olah gambar, dan ada Scalar. Sini ada Scalar untuk menyediakan model logistik regression, fungsi split data, scalar, dan metrik evaluasi. Dan yang terakhir ada matplotlib
atau Seaborn untuk menggambar conversion matrix. Lanjut ke load dataset. Nah, di sini untuk load datasetnya, fungsi untuk load dataset ini adalah untuk ini tuh hanya dijalankan sekali, hasilnya disimpan di chat Streamlit. Kalau di dashboard, di refresh, tapi file CSV tidak berubah. Streamlit tidak baca ulang dari disk atau memori, jadi lebih cepat. Gitu. Dan ada df tabular juga. Ini itu fungsinya untuk menghentikan eksekusi script sepenuhnya kalau data tidak ada atau mencegah error berantai di kode-kode setelahnya yang bergantung pada df tabular. Lanjut ke split data. Nah, ini adalah split data atau training 3 skenario. Untuk X adalah 4 kolom fitur, Y adalah tabel target, dan random state 42 ini fungsinya untuk membuat hasil split selalu sama setiap kali dijalankan. Dan stratify ini fungsinya untuk memastikan proporsi kelas terang atau gelap di data training dan testing tetap seimbang, bukan acak begitu saja. Lanjut ke model 1. Lanjut ke skenario 1, ini skenario 1-nya, terus ini skenario 2, dan ini skenario 3. Saya akan menjelaskan skenario 1 dulu. Di sini untuk skenario 1, model dilatih langsung dari data mentah. Untuk max inter 1000 ini untuk menaikkan batas iterasi optimasi default 100 karena logistic regression kadang butuh lebih banyak iterasi conversion kalau skala fiturnya belum dinormalisasi. Lanjut ke skenario 2. Catatan penting untuk skenario 2 untuk fit transform ini dipakai di data training. Scalar belajar min max dari data training. Tapi data testing hanya dipakai untuk transform, bukan fit transform. Kenapa? Karena aturan baku supaya informasi dari data testing tidak bocor ke proses training. Terus lanjut ke skenario 3. Untuk skenario 3 di sini, nah ini apa sih fungsinya? Ini untuk mengambil semua baris tapi hanya 2 kolom pertama, luas plat dan aspek rasio, dan membuang kolom kedua dan buang 2 kolom posisi koordinat. Ini teknik fitur selection paling sederhana, manual slicing berdasarkan asumsi fitur sisi kurang relevan. Terus langsung lanjut ke fungsi ekstraksi. Nah, di sini ada fungsi ekstraksi fitur untuk prediksi. Ini untuk codingannya. Nah, jadi saya menjelaskan dulu untuk codingan ini. Ini duplikat logika dari plat PY ini. Tapi dibungkus jadi fungsi reusable yang dipakai 2 kali di file ini. Untuk menu visualisasi pre-processing, itu tuh gunanya untuk melihat proses dan menu. Dan menunya uji prediksi gambar baru. Pengecekan dilakukan di codingan equivalent. Nah, ini itu untuk menangani kasus gambar berwarna 3 channel. Nah, di sini ada 3 channel. Menangani kasus gambar berwarna 3 channel versus gambar yang sudah grayscale 2 dimensi saja. Nah, itu fungsinya sudah tidak offload kalau dipanggil dengan gambar yang formatnya berbeda. Terus langsung ke sidebar. Untuk sidebarnya di sini sidebar nanti ada di sini. Ini untuk sidebar navigasinya. Untuk ST sidebar radio di sini fungsinya untuk membuat tombol pilihan menu di sidebar kiri. Selanjutnya dan lain-lain seperti itu. Seperti CSS seperti itu lah. Langsung di sini untuk if pilihan model. Nah, ini untuk CSS-nya nanti di webnya akan tampil model 1, model 2, model 3, dan itu bisa dipilih juga. Terus lanjut ke dataset.
Ini untuk menu dataset. ST23. Nah ini. Membagi layar jadi 3 kolom sejajar. Lalu metrik ini fungsinya untuk menampilkan angka besar dengan label cocok untuk ringkasan cepat. Lanjut ada ST data frame. Di sini menampilkan fungsinya itu untuk menampilkan tabel interaktif 10 baris pertama. Dipilih dari kolom spesifik saja supaya tidak terlalu padat di layar. Lanjut ke menu preprocessing visual. Nah, di sini tuh fungsi untuk codingan ini fungsinya untuk membuat tombol upload di browser dan file yang diupload sampai dalam bentuk bits bukan langsung text. Makanya perlu ini nih bit array. Bit array lalu NP asaray. Itu konversi array nanti baru ke CV2 in the code. Itu fungsinya mengubah jadi gambar. Nah, mengubahnya jadi gambar yang bisa diproses OpenCV karena OpenCV biasanya baca dari FilePad bukan dari memori langsung. Pokoknya kodenya ada di sini semuanya untuk kode gambar tadi. Lanjut ke menu skenario pembentukan model. Ini codingannya yang kok. Nah, ini untuk menu training model. Ini tuh gunanya untuk sebenarnya itu adalah atribut bawaan objek logistik regression sebenarnya. Setelah dilatih itu ini tuh parameter matematika yang sebenarnya dipelajari model. Terus lanjut menu untuk evaluasi perbandingan. KCC dan lain-lain untuk evaluasinya. Untuk menu evaluasi di sini ada 4 metrik standar akurasi presentase tebak benar secara keseluruhan. Presisi dari semua yang ditebak gelap, berapa persen yang benar gelap. Untuk recall, di sini dari semua data yang sebenarnya gelap, berapa persen berhasil tertebak. Dan untuk F1 score ini untuk rata-rata harmonic precision dan recall berguna kalau datanya tidak seimbang. Terus lanjut ke menu uji prediksi. Fitur mentahnya terus tetap. Nah, ini untuk menu prediksinya. Untuk di menu prediksi di sini ada underscore ganda. Ini tanda underscore ganda tuh yang ini. Nah, ini untuk underscore ganda. Artinya kita sengaja membuang nilai bbox dan trash IMB atau IBEC dari hasil fungsi karena di menu ini cuma butuh fiturnya saja. Tidak perlu ditampilkan kotak atau thresholdnya. Bagian if elif ini krusial. Preprocessing pada gambar baru harus sama persis dengan preprocessing yang dipakai saat training model itu. Terus kalau dua model ini dilatih pakai data yang sudah di scale gambar, baru juga wajib di scale pakai scaler yang sama supaya skalanya konsisten. Nah, untuk NP array fitur mentah ini digunakan untuk membungkus list jadi array 2D satu baris banyak kolom karena scaler selalu mengharapkan input 2D meski cuma prediksi satu data seperti itu. Mungkin langsung saja ke outputnya. Nah, ini outputnya. Nah, ini untuk outputnya. Ini ada dataset tabularnya, flat size, flat area, aspect ratio, post X persen, post Y persen, kondisi cahaya. Sorry. Nah, di sini kita coba dulu untuk datasetnya. Nah, jadi misalkan datasetnya ini. Nah, ini untuk gambar asli dan deteksi kontur. Ini untuk hasil binary.
binarisasi Otsu-nya. Jadi hasil ekstraksi fitur geometrisnya di sini fitur geometrinya luas area dan nilainya sekian sekian sekian. Untuk lanjut ke skenario pembentukan model. Di sini ada pembentukan parameter model matematika. Di sini ada jumlah data training dan jumlah data testing. Untuk jumlah data training di sini ada 192 baris dan data testing ada 48 baris. Di sini ada untuk nilai bobot atau koefisien parameter atau beta. Ini ada angka-angkanya di sini. Dan nilai interceptnya beta nolnya adalah 0,0005 seperti itu. Terus ada persamaan rumus logit Z model ini. Ini untuk rumusnya. Lanjut ke evaluasi perbandingan. Nah, ini adalah evaluasi performa model. Nah, ini menampilkan matriks evaluasi untuk model 1 tanpa preprocessing. Di sini akurasi skornya ada 81, sekian, presisinya ada 82, sekian, dan recall skornya 79, sekian, dan F1 skornya 80,85. Di sini ada klasifikasi report detailnya juga dan ini angka-angkanya. Di sini ada gambar dunia grafiknya. Langsung ke uji prediksi di sini untuk menentukan ini gelap atau terang seperti itu ya. Di sini misalnya dua kan? Misalnya. Oh, alam. Apakah pecat ya? Enggak apa-apa. Oh ya, ini sih. Nah, misalkan di sini kan saya ada dataset yang terang dan gelap. Nah, apakah ini terbaca gelap atau terang seperti itu? Coba kita coba. Oh, oke. Pencet berarti. Nah, ini kan terbaca terang. Kesimpulan prediksi algoritma gelap atau dark. Nah, untuk presentasi keyakinan probabilitas muidnya, kecerahan terangnya dapat di angka 12% atau 13%. Dan kecerahan gelapnya 87% seperti itu. Ini yang model 1 tanpa preprocessing. Nah, ini yang dengan normalisasi. Nah, jadi kecerahannya juga berbeda di sini ya. Dan ini normalisasi dan seleksi fitur kita coba. Nah, kecerahan gelap dan terangnya juga berbeda angkanya di sini. Coba kita gunakan model 3 untuk yang satu ini coba ya. Nah, gambar aslinya seperti ini dan binarisasi Otsu-nya seperti ini. Nah, jadi untuk model 3 itu nilai bobot koefisien parameternya mengambil luas plat dan aspek rasio. Persamaan rumus logit Z-nya juga berbeda dengan model 1 tadi. Dan ini untuk model 2 dan nilai intercept-nya juga beda. Mungkin sekian bagian saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke bagian teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fiza Aulia dengan NPK 15 2023 078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fiza Aulia dengan NPK 15 2023 078. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu dengan judul pengelompokan plat nomor kendaraan berdasarkan warna background menggunakan algoritma K-means clustering. Jadi di sini saya mendapatkan dataset. Saya mendapatkan dataset dari Kaggle. Ada 3 folder di sini untuk tes dan beberapa ada gambar P50. Dan kebetulan kebanyakan dari semua dataset yang saya ambil itu kebanyakan untuk mobil. Di sini juga ada folder train sama folder file. Lalu mungkin penjelasan kodenya. Jadi awal itu di sini ada import. Ini untuk import semua library seperti Streamlit, CV2, NumPy, OS Pandas, Matplotlib dan lain-lain. Lalu di sini ada kode untuk fungsi ekstraksi dan proses.
dan ada heuristik sederhana untuk menentukan label sebenarnya berdasarkan aturan RGB. Ini juga digunakan agar kita bisa membuat confusion matrix. Jadi ada 4 label: putih, hitam, kuning, dan lainnya. Ini untuk load dataset. Lalu ada kode untuk interface Streamlit. Di sini ada kode inisialisasi session stage agar data tidak hilang saat pindah menu. Lalu ada kode untuk sidebar navigasi menu utama, ada sidebar parameter juga. Lalu ada kode untuk menjalankan proses, tombol menjalankan proses. Lalu ada kode jalankan commands. Lalu ada kode untuk memetakan nomor cluster 0, 1, 2, 3 ke nama warna dominan asli yang paling sering muncul di cluster tersebut, supaya label produksi klop dengan label asli saat di report. Lalu ada kode untuk simpan ke data frame Pandas. Di sini ada kode untuk simpan ke session stage. Lalu ini mungkin kode untuk halaman pertama, yaitu home dan clustering. Lalu ada halaman 2 itu untuk dashboard data tabular. Lalu yang ketiga ada halaman evaluasi model dan report. Lalu halaman 4 uji coba gambar single. Mungkin saya di sini nggak akan menjelaskan banyak tentang kodenya. Lanjut dilihat dari webnya. Jadi di sini ada pengaturan model untuk pilih dataset folder dari ketiga folder di dataset yang saya dapat. Jadi kita bisa pilih ada 3 untuk train, test, dan val. Misalnya kita coba data train. Jadi ada beberapa cluster. Di sini ada cluster 1, 2, 3, dan 4. Di sini juga terdapat dashboard data tabularnya seperti misalnya file, karena saya coba di folder train. Jadi di sini nama filenya itu train. Misalnya train 1 rata-rata R-nya 150, rata-rata G-nya 147, rata-rata B 148, lalu ID clusternya 1. Dan ada juga ringkasan jumlah per cluster. Jadi ada cluster 1 ada 17, 2-nya 18, 3 12, sama 4 3. Lalu di sini juga ada evaluasi model dan report. Ada confusion matrix, klasifikasi report, sama metrik internal clustering. Jadi confusion matrix itu mengukur berapa banyak warna background plat nomor yang terkelompok dengan benar yang meleset atau salah masuk kelompok. Seperti ini. Mungkin ini untuk klasifikasi reportnya. Ini mungkin di sini ada beberapa tabel untuk precision, recall, F1 score. Mungkin ini untuk keakuratan deteksi tiap warna. Recall-nya itu untuk keberhasilan model. Lalu F1 score-nya itu keseimbangan keduanya. Lalu di sini juga ada uji coba gambar. Misal kita coba cari kita coba gambar train
yang 15. Nah, mungkin ini output dari uji coba prediksinya. Jadi di sini ada hasil analisisnya. Jadi gambar yang saya masukkan ke drop ke file di sini, outputnya tuh atau hasil analisisnya tuh dimasukkan ke dalam cluster nomor 2. Bisa di sini trend 15. Kita coba cari di sini, dan emang benar di trend file trend 15 tuh termasuk ke cluster 2. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menggunakan model KNN untuk mendeteksi plat bernoise. Nah, pertama-tama di sini ada sebuah import library dan juga inisialisasi, di mana di sini ada import OS, CV2, Pandas dan juga NumPy, di mana OS ini digunakan untuk mengakses struktur folder dan file di dalam komputer. CV2 ini untuk library utama untuk membaca dan mengolah gambar. Pandas ini untuk membuat sebuah data, tabel data, dan juga NumPy itu digunakan untuk perhitungan matematika dan statistik pada pixel gambar. Dan di sini ada sebuah input data, yaitu sebuah list untuk menampung hasil fitur dari setiap gambar. Kemudian di ranah ini ada membaca folder dataset, di mana program ini akan masuk ke folder dataset bersih yang ada di sini terlebih dahulu. Lalu setelah selesai akan berpindah ke dataset bernoise. Selanjutnya di sini ada Embed Grayscale, di mana untuk setiap gambar dibaca dan langsung diubah menjadi hitam putih atau abu-abu. Ini dilakukan untuk perhitungan pada saat nanti proses pengekstraksian itu menjadi jauh lebih ringan, seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa proses ekstraksi fitur, yaitu ada MEAN dan standar deviasi, yaitu di sini, di mana untuk MEAN ini menghitung rata-rata nilai pixel. Nilai ini mempresentasikan tingkat kecerahan rata-rata dari gambarnya. Selanjutnya di sini ada standar deviasi yang menghitung standar deviasi pixel. Nilai ini menunjukkan seberapa kontras gambar tersebut. Semakin tinggi nilainya, semakin bervariasi warna hitam putihnya, seperti itu. Dan untuk varians Laplacian ini adalah metode untuk mendeteksi perubahan intensitas pixel yang mendadak. Dan juga untuk dot var ini, yaitu mengambil nilai variansi gambar yang mengandung banyak noise atau bintik-bintik tajam yang memiliki nilai variansi Laplacian yang jauh lebih tinggi daripada gambar yang bersih atau mulus, seperti itu. Dan juga di sini untuk kelengkapan tepi dengan auto Kenny, di mana secara garis besar ada beberapa threshold supaya pembacaan dari auto Kenny ini adaptif kepada pencahayaan yang bervariasi, gitu. Misalkan pencahayaan terang maupun gelap, seperti itu. Fitur-fitur data tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam list yang tadi, dan juga di sini mengubah data frame-nya disimpan ke dalam CSV, seperti itu untuk ekstraksi fitur yang pertama. Selanjutnya yaitu untuk ekstraksi yang kedua, di sini ada sama saya menggunakan beberapa library, dan juga di sini ada untuk load datanya dan membaca read CSV dari yang tadi, dataset 4 fitur tadi yang telah dihitung dari ekstraksi fitur yang pertama. Selanjutnya data-data itu akan di-split 80% untuk train dan juga 20% untuk train. Nah, selanjutnya di sini ada Stratify, yang dimana Stratify ini adalah memastikan bahwa proporsi kelas bersih dan bernoise tetap seimbang di data training maupun testing, seperti itu. Selanjutnya
Selanjutnya di sini ada visualisasi pre-processing sebelum dan sesudah, dimana di sini ada scaler, extend scale dan juga extend scale, dimana karena empat fitur tadi memiliki rentang nilai yang sangat jauh, kita harus bisa menyamakan skalanya. Jika tidak di scaling, fitur dengan angka besar akan mendominasi perhitungan jarak dari algoritma KNN itu. Selanjutnya di sini ada beberapa visualisasi seperti menggunakan box plot seperti itu, dan juga di sini ada proses trainingnya, mencari nilai K terbaik atau elbow method, dimana pada baris ini atau ranah ini elbow method 5-fold cross validation itu program mencoba melatih model dengan nilai K jumlah tetangga terdekat dari 1 sampai 15. Data training dibagi menjadi 5 bagian secara bergantian untuk diuji coba demi memastikan kestabilan performa model. Selanjutnya di sini ada visualisasi juga untuk line chartnya. Nah, berdasarkan grafik kita bakal masukkan kalau K itu sama dengan 5 ada hasil yang stabil dan juga bagus seperti itu. Dan juga ketiga yaitu untuk visualisasi dari evaluasi model, dan di sini yaitu untuk menebak data testing extend scale yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil tebakannya atau YPrep itu diadu dengan kunci jawaban hasilnya, visualisasikan dengan 3A per chart matrix seperti itu. Dan di sini ada juga conclusion matrixnya seperti itu, dan akan disimpan artefaknya seperti itu. Jadi di sini untuk demo dari aplikasi yang telah saya buat, pertama-tama di sini kita bisa drag filenya. Misalkan di sini kita drag di sini, lalu kita akan drag di sini dan kita analisis. Nah, di sini itu bisa terklasifikasi kalau misalkan hasil citra ini bernoise seperti itu, dengan ada beberapa fitur di sini yang telah dihitung, yaitu main brightness. Di sini ada 104,23, standard deviation-nya itu 6,73, Laplacian variance-nya itu ada 16.350,75, dan juga edge density-nya ada 0,3553 seperti itu. Dan untuk yang bersih, kita akan coba yang bersihnya. Di sini kita tinggal confirm saja. Di sini main brightness-nya itu 99 dan standard deviation-nya itu 59,99, Laplacian variance-nya itu 926,94, dan juga edge density-nya itu 0,4. Terlihat dari Laplacian variance-nya itu terlihat sangat jauh beda dari yang bernoise, dimana di sini kalau untuk yang bersih itu sangat bersih, sangat kecil, dan untuk yang bernoise itu sangatlah tinggi seperti itu. Ya, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan terkait tugas besar kami. Saya Diki Yuda Christian S dengan NP 15-203087 dengan rekan saya. Taufik dengan NRP 15-2023-103. Saya Gloria Nafisuda dengan NP 15-2003-027. Saya Muhammad Dafa Fizaulia dengan NP 15-2023-078. Saya Muhammad Reza Faisal, NRP 15-2023-113. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.